Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis, sistematis. Jadi pertama gue akan bahas nih, sebetulnya gue agak males kalau lihat apa denger atau baca gitu ya, legend itu mengkritik atau berkata sesuatu gitu ya mengenai klubnya gitu ya, legend dalam hal ini legend Manchester United gitu. Karena ya sepak bola kan sebetulnya berevolusi gitu loh. Di zamannya mereka, zaman sekarang itu jelas berbeda dari sisi permainan, dari sisi gue pernah bilang juga fisik pemain, mungkin juga dari sisi bisnis sepak bolanya gitu loh. Nah, ini gue lagi baca kemarin menyambung episode yang mengatakan bahwa Joshua Zirkzee itu nggak cocok dibeli karena sudah ada Højlund gitu. Prinsipnya begitu. Itu yang dibilang oleh Dwight Yorke gitu ya, legendnya Manchester United di treble 99 khususnya. Nah, jadi si Dwight Yorke ini bilang bahwa ini semua nih gara-gara transfer Anthony sih katanya. Karena lu menghargai Anthony terlalu tinggi sampai 85 juta pound sehingga menyebabkan klub-klub itu melihat Manchester United itu sebagai sarang emas lah gitu istilahnya. Apa namanya menjadi dilihat sebagai oh ya lu pasti punya duit lah, masa seorang Anthony aja bisa lu hargain 85 juta pound. Masa sih si Michael Olise yang mungkin banyak yang dilihat orang itu ya lebih punya andil dalam timnya, secara efektivitas lebih bagus, terus punya tendangan bebas yang kaki kiri yang punya atribut lebih gitu. Nah, ini sih gue bilang perkataan Dwight Yorke ini ya betul gitu loh. Dwight Yorke juga bilang ya MU nggak bisa komplain kalau misalnya pemain-pemain itu yang mau dibeli oleh dia oleh Manchester United itu dihargai yang mahal gitu. Cuman ini sebenarnya peringatan dan kritik sih sebenarnya dari si Dwight Yorke gitu. Ya memang gue ada bilang ada benernya gitu. Ini kan yang terjadi selama ini selama 11 tahun gitu ya, yang si Sir Jim bilang 1,1 miliar dolar net spend-nya Manchester United. Bahkan pemain-pemain yang sekarang pun dibeli pun atau mungkin yang udah nggak ada di sini maupun masih ada di klub, nilai nominalnya pun nggak ada yang bisa sampai 100 juta gitu. Nah, ini sih gue rasa sebenarnya lecutan gitu loh untuk tim manajemen Ineos. Ya oke, kita terima aja dulu deh. Ya, sisa-sisa istilahnya, sisa-sisa rejim sebelumnya masih kecium-cium nih sama klub-klub lain gitu loh. Lo kasih harga segini, ya mau nggak mau lo Manchester United gitu loh, lo beli seorang Anthony aja 85 juta pound lo bisa gitu, masa aset berharga klub gua lo nggak bisa hargain 100 juta. Nah, ini yang harus mesti dihilangin ya pelan-pelan, nggak bisa dalam satu transfer window ini aja. Seperti Sir Jim bilang, maksudnya gua rasa maknanya dia tuh double gitu loh. 2-3 transfer tuh bukan berarti hanya membeli pemain-pemain, tetapi juga bagaimana membersihkan citra Manchester United bukan sebagai klub yang selalu mau bayar mahal. Itu loh. Tax United itu kan dibilang kan, bukan klub yang selalu mau bayar mahal siapapun pemainnya. Nah, jadi itu harus dihilangin mungkin dalam 2-3 windows gitu ya, summer windows. Jadi makanya gue bilang bisa jadi transfer windows yang kali ini yang mulai akan dibuka sekarang sampai Juli per 1 Juli ini, ya lu jangan harap kita ini akan ada pemain bintang atau pemain termahal gitu loh. Itu yang gue coba sampaikan pada saat ini. Nah, terus gue ada satu lagi artikel. Jadi ini Manchester Evening News ya walaupun lo tau sendiri Manchester Evening News tuh ada si Samuel Luckhurst itu
yang pernah diusir di press conference, ya gue juga nggak suka tuh sama dia. Cuman gue ada artikel ini berkaitan dengan PSR. Jadi PSR itu adalah panjangan dari Profit and Sustainability Rules, ya, yang diterapkan oleh Premier League, yang dimana biasanya dihitung sampai tanggal 30 Juni ini nih, ya, batas akhir tutup bukunya gitu loh, kalau akuntansi gitulah ya. Tutup bukunya 30 Juni ini, nanti akan dimulai lagi istilahnya buku baru atau jurnal baru itu per 1 Juli. Jadi besok. Nah, si football finance writer ini, jadi ada penulis football finance writer namanya Dave Powell gitu. Jadi dia udah meneliti nih, ibaratnya buku jurnalnya lah, laporan keuangannya si Manchester United, bahwa sebenarnya masih ada ruang, wiggle room dia bilang ya, available untuk Manchester United itu membeli Gareth White. Nah, kenapa dia bisa bilang gitu? Jadi kan sebenarnya awalnya kan Manchester United menawarkan pembelian kan 35 juta pound. Sebetulnya bisa aja dia pakai cash dulu. Sisanya karena melihat dari PSR positionnya, ya, yang dimana nanti berakhir itu di secara tahun keuangan ya, setahun musim itu di 30 Juni, itu masih ada celah gitu loh. Caranya gimana? Ya melakukan amortisasi. Yang paling gampangnya, kalau misalnya harganya si Gareth White itu 80 juta pound, lu bisa bagi 5, kontrak 5 tahun ya. Itu kan yang kemarin dilakukan oleh Chelsea kan. Cuman kan kalau Chelsea kan 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, yang sekarang maksimal hanya 5. Nah, berarti kalau dibagi 5 sama dengan itu 16 juta per tahun. Masuk 16 juta, dilihat celah untuk profitable PSR-nya itu masih ada untuk dimasukin di akunnya ini nih, akunnya Manchester United. Jadi dia bilang ada ruangan lah untuk Manchester United bisa bermanuver gitu loh. Nah, plus kalau misalnya, apalagi kalau ada penjualan pemain nih sebelum 30 Juni ini gitu loh. Bahkan kalau misalnya amortisasinya itu nanti di tahun depan, penjualan pemain tahun depan pun juga tidak akan mengganggu ya secara PSR-nya nanti di buku jurnal berikutnya. Nah, itu. Ya ini masuk akal gue bilang. Cuma kan masih ada problem nih, ya. Selalu setiap ada solusi, setiap ada celah gitu ya, pasti ada problem. Ini yang kita mesti pikir dengan logis sistematis. Permasalahannya si Everton mau nggak nerima gitu loh. Oke? Karena dengan 16 juta Everton kan juga sampai 30 Juni ini dia harus menstabilkan PSR-nya nih. Profit and Sustainable Rules-nya. Everton mau nggak nerima 16 juta? Atau dengan strategi, misalnya MU bayar dulu 35 juta, 8 juta kan add-ons nanti tuh ya. Oke, sisanya mungkin sekitar, sebenarnya kan Everton udah 70 juta. Berarti sisanya sekitar 40 juta gitu. 35 jutanya lagi, ya gue amortisasi. Nah, tergantung si Evertonnya mau apa enggak. Terus kalau berbicara ruang profitable-nya itu masih bisa berubah di buku akunnya dengan penjual pemain, ya kita lihat nih penjual pemain kita sampai 30 Juni ini gini loh. Ya cuman kan lo lihat sendiri kemarin berita Mason Greenwood aja ditawar sama si Lazio murah banget. Cuman 12 juta apa 20 juta. Aduh. Terus si Dortmund ngomong lagi, dia pasti pengen Sancho tapi nggak mampu 40 juta. Ya, Lazio sama Dortmund. Kalau nggak punya duit jangan so elit, deh. Udah bilang.
Terus berita yang paling ini juga Casemiro ternyata dari Saudi ya sekitar 30 juta euro lah ya, mungkin 30 juta pound gitu. Nah ini yang gue bilang penjualan pemain Manchester United nih yang susah nih. Ya. Jadi gimana kita cari mau room dalam PSR-nya itu. Nah, semoga sih dalam sampai 30 juta ini masih ada pergerakan-pergerakan ya. Kalau gue bilang minimal satu udah beli ya, Jared Bradford udah bisa tahu ya. Itu dulu deh ya. Sama ya penjualan pemain. Nah ini yang gue bilang si Ineos harus bisa pinter ya. Gue rasa mereka pinter lah gitu. Mereka juga punya finance gitu ya, yang pasti tahu mengenai ini sebenarnya ada celah nih gitu loh. Cuman tadi, nah ini hubungin nih ke awal tadi gue bilang, Manchester United mungkin tidak mau lagi menimbulkan citra bahwa gue bayar berapapun yang klub lain mau jika mau ambil pemain, mau beli pemainnya. Nah, ini citra yang mesti dihilangkan oleh Manchester United. Ya, jadi itu aja sampai saat ini bahasan mengenai Manchester United transfer lagi. Sampai jumpa di bahasan berikutnya di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Terima kasih.